sekali lagi, tidak usah ribet dengan ingin disukai orang. Tidak usah pencitraan agar orang suka ke kita. Tidak perlu. Tidak usah ingin segala diposting agar orang suka ke kita. Tidak usah ribet dengan followers, subscribers, apalagi dengan pengikuters. Nggak usah ribet. Juga kita tidak usah acting agar orang lain terpesona kepada kita. Tidak usah segala ribet dengan barang-barang yang di luar jangkauan agar orang terpesona. Enggak ada manfaatnya. Kalau kita disukai Allah, Allah yang membulak-balik hati siapa yang Dia kehendaki menyukai kita. Akan ada yang tidak menyukai kita, enggak ada masalah. Itu dua-duanya baik bagi kita. Yang suka ke kita, ladang amal bersyukur. Yang tidak sesuka ke kita, ladang amal bersabar. Enggak ada ruginya. Orang suka, orang tidak suka, dua-duanya adalah ladang amal bagi kita. Tidak ada ruginya. Orang tidak suka ke kita, bisa mengurangi apa yang Allah tetapkan untuk kita, tidak? Atuh jawab hadirin. Ini orang sebel ke kita, dia menghina kita, bisa mengurangi tidak apa yang Allah tetapkan untuk kita? Tidak bisa. Siapa dia? Makanya kalau ada orang yang sebel ke kita, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut-ikutan sebel. Kalau dia sebel, kita sebel. Dia menghina, kita menghina. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Terus mau apa? Kita sekolah tinggi-tinggi, kita belajar agama, kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Nabi Muhammad sempurna segalanya. Ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Jadi hina tidak? Enggak berkurang. Mereka hanya jalan saja. Orang yang tidak suka, jalan supaya kita evaluasi diri. Orang yang tidak suka ke kita, ini sudah disampaikan dari pengajian yang lalu. Kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita, kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Benar? Kalau ada orang menghina kita, kita syukur, bukan kita yang bagian menghina. Kita dihina, kita dapat ilmu supaya kita tidak berkelakuan seperti dia. Jadi contoh nih, ada orang yang berbuat tidak baik, kita dapat jalan, kita tafakur. Jangan-jangan ini teguran dari Allah. Kita melakukan perbuatan yang sama ke orang lain. Dia berbuat tidak baik, jadi penggugur dosa. Ada dosa yang tidak rontok, kecuali dengan disakitin orang. Dia berbuat tidak baik, ladang pahala sabar. Ada pahala yang tidak diraih kecuali dengan diperlakukan gak enak. Dengan diperlakukan buruk, kita bisa naik derajatnya, derajat yang tidak terkejar oleh ibadah kita. Karena enggak bagus. Tapi terkejarnya justru oleh perilaku buruk orang lain. Enggak ada ruginya. Yang rugi itu kita bersikap buruk, atau menyikapi keburukan orang dengan sikap yang buruk. Ini para pemuda yang belum dapat jodoh, nggak usah centil, pinjam jaket segala untuk menemui dia. Kan kejadian waktu itu, pinjam jaket dari temannya, mau datang ke seseorang, sedangkan temannya itu ternyata pinjam jaket itu dari kakaknya perempuan itu. Jadi dipuji dan dicaci itu sama, dua-duanya ladang amal, sama dua-duanya adalah ujian. Jelas? Berat mana Bu ujiannya, dipuji atau dicaci? Jawab. Berat mana, dipuji atau dicaci? Ibu maunya dipuji atau dicaci?
Udah nggak usah diributin, bukan ibu sendiri yang jawab, ya kan? Berat mana? Dipuji, pengen mana? Dipuji, katanya. Baik, lanjut. Jadi mulai sekarang, nggak usah ribet dengan perasaan orang. Itu di luar wilayah kita, ya. Kenapa kita berbuat baik, dia tidak menghargai, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah berbuat baik supaya diterima Allah. Selesai. Kalau hati kita berharap kepada makhluk, mesti Allah akan membuat hati kita tidak nyaman. Tidak nyamannya hati ini alarm dari Allah bahwa ada yang tidak benar yang kita lakukan, yaitu tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas sudah anteng saja. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.